Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan sebagai pemateri 1 dan moderator, dan nanti ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, NIM 2019 008372. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Merliawati, NIM 2019 008395. Oke, yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai pemahaman isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Yang pertama, etis atau etik merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Yang selanjutnya ada pemahaman isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Itu ada 5. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Maksudnya di sini adalah setiap individu selalu memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya adalah hak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan kewajibannya adalah dia harus menjaga privasi dari informasi yang ada. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Nah, kepemilikan hak ini dimiliki oleh setiap individu atau perseorangan atau sekelompok yang ada di suatu organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Nah, di sini ada pengendalian, yaitu mengendalikan salah satu atau beberapa atau satu divisi dalam pengelolaan sistem informasi. Dan yang keempat ada kualitas sistem. Nah, di sini kualitas sistem yang ada harus tetap terjaga supaya baik, tetap dan aman untuk data yang tersimpan dalam sistem informasi. Yang kelima ada kualitas hidup. Kualitas hidup di sini adalah salah satu rangkaian untuk menjadikan sistem informasi itu berguna untuk kehidupan individu atau suatu kelompok. Yang selanjutnya ada tren teknologi utama yang memengaruhi isu dan etika. Bagian tren ada 4. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Yang keempat adalah kemajuan jaringan dan internet. Nah, tren ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka dari itu, tren untuk saat ini adalah penghematan atau pengefisienan dalam pengolahan sistem informasi. Yang selanjutnya ada pengaruh dari efisiensi sistem informasi teknologi yang saat ini sedang terjadi di dunia, yaitu yang pertama ada banyaknya organisasi bergantung pada pentingnya sistem komputer untuk operasi data-data yang penting. Lalu yang kedua ada perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar. Dan yang terakhir adalah menyalin data dari satu lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi jauh menjadi mudah. Nah, ini adalah kemajuan teknologi yang saat ini terjadi di dunia. Semua pekerjaan menjadi mudah, tetapi sebenarnya ini ada efek buruknya, yaitu nanti untuk pekerja konvensional atau dengan manusia itu menjadi berkurang. Jadi lapangan pekerjaan nanti menjadi menurun. Namun keuntungannya untuk perusahaan adalah ini semua untuk penghematan biaya dan
efisiensi pekerjaan. Yang selanjutnya ada etika dalam masyarakat informasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga liabilitas. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Oktaviani, NIM 2019 008372. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Di sini selanjutnya ada analisis etika, yang dimana di dalam analisis etika itu ada identifikasi dan jelaskan fakta yang jelas, ada juga definisi konflik atau dilemanya, maupun identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya, mengidentifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan, dan mengidentifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Selanjutnya ada juga prinsip etika kandidat. Di dalam prinsip etika kandidat ini ada beberapa, yaitu yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Jadi, jika kita misalnya menjadi seorang manajer, sebelum kita menyuruh untuk karyawan kita berperilaku baik, kita sebagai manajer juga harus mencontohkan perlakuan yang baik terhadap karyawan kita. Dan yang kedua ini ada, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Jadi apapun yang perilaku-perilaku atau perbuatan yang tidak baik itu mungkin bisa langsung kita buang atau kita perbaiki. Jika tidak bisa diperbaiki, ya otomatis kita harus menyingkirkan hal yang tidak baik itu agar tidak menyerang di tubuh karyawan kita. Dan yang ketiga itu, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Jika seseorang sudah melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, sekali dimaafkan, lalu kedua, ketiga, dan seterusnya diulangi terus, maka orang itu tidak dapat dipercaya kembali. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar dan luhur. Ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit, dan asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Selanjutnya ada kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional disebarluaskan oleh berbagai asosiasi profesional, itu seperti yang pertama, American Medical Association atau AMA. Ini didirikan pada tahun 1847 dan dimasukkan pada tahun 1897. Adalah asosiasi untuk mempromosikan seni dan ilmu kedokteran dan peningkatan kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, di sini ada American Bar Association atau ABA. Ini didirikan pada tanggal 21 Agustus 1878. Asosiasi ini adalah sukarela asosiasi bar dari pengacara dan mahasiswa hukum, dan kegiatan yang sangat penting dari American Bar Association ini penetapan standar akademik untuk sekolah hukum. Lalu yang ketiga, di sini ada Association in Information Technology Professionals atau AITP. Ini asosiasi profesional yang berfokus pada teknologi informasi pendidikan bagi profesional bisnis. Lalu yang keempat, di sini ada Association of Computing Machinery atau ACM. Itu didirikan pada 1947. Ini merupakan sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia.
Selanjutnya di sini ada Fair Information Practice atau FIP, sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP ini berdasarkan gagasan mutualitas kepentingan antara pemegang rekor dan individu. Individu memiliki kepentingan untuk melakukan transaksi dan pencatat. Biasanya badan bisnis atau pemerintah membutuhkan informasi tentang individu untuk mendukung transaksi. Sekali informasi dikumpulkan, individu mempertahankan minat pada catatan, dan catatan tidak boleh digunakan untuk mendukung aktivitas lain tanpa persetujuan individu. Lalu ada privasi. Klaim individu untuk diberikan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Jadi privasi ini sangat penting ya, dimanapun, baik itu di dalam perusahaan, antar negara, maupun dalam rumah tangga juga gitu. Selanjutnya ada instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Prinsip Fair Information Practice Federal Trade Commission di AS ini, yang pertama itu perhatian atau prinsip inti ini tuh situs web harus mengungkapkan praktik informasinya sebelum mengumpulkan data, termasuk identifikasi pengumpul, penggunaan data, penerima data lainnya, sifat pengumpulan atau aktif atau tidak aktif, status sukarela atau diperlukan, konsekuensi penolakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan kualitas data. Lalu di sini yang kedua itu pilihan atau persetujuan atau prinsip inti itu harus ada rezim pilihan yang memungkinkan konsumen untuk memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan untuk tujuan sekunder selain mendukung transaksi, termasuk penggunaan internet dan transfer ke pihak ketiga. Dan yang ketiga itu ada akses atau partisipasi, di mana konsumen harus dapat meninjau dan menentang keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan tentang mereka di tepat waktu. Proses murah. Dan keempat tuh ada keamanan. Pengumpulan data harus mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi konsumen akurat dan aman dari penggunaan yang tidak sah. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan. Harus ada mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip FIP tadi. Ini bisa melibatkan pengaturan mandiri, undang-undang memberi konsumen pemulihan hukum untuk pelanggaran, atau undang-undang dan peraturan. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nimade Merliawati, NIM 2019-008395, akan menjelaskan materi tentang hak kekayaan atau kekayaan intelektual. Yang pertama itu rahasia dagang. Yang kedua itu hak cipta. Hak cipta itu memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan. Yang ketiga itu hak paten. Hak paten itu hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang. Yang terakhir itu tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup itu ada ekuitas, akses, dan batasan. Konsekuensi sosial yang negatif dari sistem dengan melihat respon individu sosial dan politik. Yang pertama itu menyeimbangkan kekuatan. Menyeimbang kekuatan itu yaitu pusat virus tepian. Yang kedua itu kecepatan perubahan. Kecepatan perubahan itu berkurangnya waktu respon terhadap kompetisi. Yang ketiga itu menjaga batasan. Menjaga batasan itu keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang keempat itu ketergantungan dan kerentanan. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang keenam, pekerjaan. Pekerjaan itu teknologi, trickle down, dan merekayasa ulang hilangnya lapangan kerja. Yang ketujuh, kuitas dan akses. Kuitas dan akses itu jurang ras dan kelas sosial yang semakin melebar.
Dan yang terakhir risiko kesehatan, yaitu RSI, CVS, dan Technostress. Yang selanjutnya yaitu praktik aplikasi SIM. Yang pertama, keahlian peranti lunak, yaitu penjelajahan web dan neo-group internet. Yang kedua, keahlian bisnis, yaitu menggunakan neo-group di internet untuk mencari pelanggan baru. Yang terakhir yaitu kasus. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusahaan di internet lazimnya disebut cracker. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Untuk kasus ini, pada pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus DDoS atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi, atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bunyi pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, itu tadi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.